sebagian lagi enggak. Kalau saya mengatakan banyak Syiah, Enggak juga. Karena enggak juga. Kalau dikatakan mengkafirkan enggak. Karena usuli enggak mengkafirkan. oh berarti Usuli nggak mengkafirkan para sahabat ya? Enggak mengkafirkan. Ada nggak itu di Antum Indonesia? kalau misalnya baca ya wallahu alam, kalau saya tidak mau terlalu banyak menyentuh di Indonesia ya, itu kasuistik. Tapi kalau mau baca bukunya saya bisa inilah. Tidak usah yang lebih jauh lah, kayak seperti buku-buku Khaja Nasir Tusi, Ya. Alam Al-Hilli dan lain sebagainya. Kalau melaknat sahabat Nabi iya nggak? Sebagian akhbariun iya, melaknat sahabat iya. Nah, gimana Sebagian dengan Syiah, hadis tapi yang apa itu yang dilakukan, tapi apakah itu dilakukan oleh Usuli? Enggak juga. ya berarti kan kalau melaknat sahabat Nabi kan berarti kan menentang perintah Rasulullah. Yang notabene Rasul sendiri bilang ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin kan. Ditentang Tapi tuh sama pendalilan Syiah. ya, saya tidak membicara masalah orang yang mendalilkan membolehkan laknat. Saya nggak pernah bicara seperti itu. Maksudnya dalam arti membolehkan. Ya silahkan mereka, karena yang namanya siapa yang berkata mangkola la ilaha illallah, barang siapa yang berkata kepada saudaranya itu kafir, ya maka kekafiran ataupun laknatnya itu kembali pada dirinya sendiri, seperti itu. Ya. Ya otomatis seperti itu. Ya otomatis. Ya, saya tidak bagus berbicara. kalau gitu. Kita berbicara orang-orang yang Syiah yang masih dalam arti usul, yang memang Enggak, masih berpegang pertanyaan pada saya usul gini. dan ulama. Akhi Firman, pertanyaan sih gini. Kalau misal mereka Ini bahasnya kristologi loh. Saya nggak mau bahas masalah Syiah ya, karena nggak enak benar. Seperti ya itu. udah, Itu ya ke udah, kristologi aja kalau gitu, wis sudah Ya nggak usah udah. Iya, dibahas banyak. masalahnya. Karena aku Nggak apa, juga karena terlalu kenapa? berbelit Karena bahas pembahasan. Syiah. Karena ada konsep Iya, takiyah karena- juga nanti repot. Tapi Iya, kalau masalahnya masalah itu tentang tadi, takutnya nanti disebutnya lagi takiyah. Padahal bukan lah. ya udah. Enggak. Kita Saya sama-sama tahu lah. jujur, Ana enggak takiyah kok, enggak. Kalau Ana bilang Asy'ari, Ana Asy'ari. Iya siap Saya siap Asy'ari lagi kok. aman. Ya mungkin kita coba Iya, paham aman, sih intinya aman. karena kan Anda bersinggungan di sana dengan kalangan Syiah, kan Syiah itu banyak golongan, Iya. banyak Benar. firqohnya dari mereka, tapi kan mereka juga punya satu prinsip, kitabnya Al-Kafi dan seterusnya, Imamiyah. Tapi saya juga memang paling ya kadang-kadang mohon maaf ya, ketika membaca dalil-dalil prinsip yang ada, saya itu udah kadang emosi sendiri, yaitu prinsip-prinsip yang tadi bahwa yang satu diangkat, yang satu dihinakan. Nah itu yang sudah Iya. jadi prinsip-prinsip dari kawan-kawan. Makanya kalau nanti ada yang mungkin sekelumit sekecil apapun dari mereka, memang ya oke lah itu Iya. istilahnya sekte dari Syiah yang tidak sejalan dengan Syiah, Ya, benar. tapi lebih pahamnya ke Sunni kan gitu. Ada kan model-model gitu. Tapi Justru saya itu mayoritasnya biasanya aja. mengkritik Syiah juga biasanya. Saya ya, justru banyak oke lah mengkritik kita orang-orang Syiah kristologi juga. aja, ayo semua. Ya, Iya, gitu. lanjut aja. Belajar Siap, siap. kristologi. Ini banyak Bang otak-otak Firman nih. ini Akhi Firman juga kristologi belajar juga ya? Iya, karena iya banyak kan lah, banyak buku. Dulu waktu saya masih aktivis kan banyak buku, ini baca bukunya Ahmad Dedat kan dulu. Oh, masya Allah. Siap. Iya, jadi tetap karena memang tetap bela Islam Iya, ya bang? Tetap bela Islam ya? saya ini hantam liberal loh, orang-orang liberal. Mantap. Sama orang-orang apa? Iya, karena memang tidaklah di Indonesia lah. Di Iran juga pun sekarang musuhnya mereka itu orang-orang liberal juga. Seperti itu makanya Iya. ya betul. Kalau boleh tahu antum kuliah di mana? Akhi, mohon maaf ya. Aneh di Jamiatul Mustafa. Jadi Jamiatul Mustafa banyak cabang. Di mana itu? Kalau saya cabangnya cabang Hauzanya namanya Jurjani. Jurjani itu memang mayoritas Hanafi. Di mana itu? Seperti itu. Di Iran Utara. Oh, Iran Utara ya? Mau arah ke Turkmenistan. Itu yang digunakan Kalau- bahasa Arab ya, Akhi? Iya, kalau Anda bahasa Arab. Oke, lanjut Ustaz Atif, silakan. antum kalam Arabia. Nah, katakanlah Lughatul Arabiyah, Fushah. Kalam Arabia. Masya Allah. Wal Farsiyah, alhamdulillah. Wal Farsiyah wal Arabiyah. Wal Fushah. Akhi Firmansyah. Akhi. Ya, nah. Iya. Ya, Baik. alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Itu mah ngaji. Saya kira mau ngaji makoli. Enggak, itu kan Al-Fatihah gitu loh ayatnya. Ya saya bisa Arab dikit karena istri saya kan dari sana Mesir, gitu ya. Bisa Arab dia Bang Adi. Ya iya lancar lah, makanya sehari-hari aku diajarin. Kesini, sini bentar, tunggu, gua panggilin. Masa istrinya dipanggil hai gimana? Itu istrinya Amia kayaknya, itu bahasa Arab Amia itu. Amia nggak paham saya. Karena kan di sini kan Amiyahnya kan pakai Farsi kan. Di sana pakai Arab bener juga ya, Kia. Kalau apa madah sama ya madah iya materi pakai bahasa Fusha. Tapi kalau bahasa pendudukan bukan bahasa Arab, bahasa Farsi. Ya, dulu pondokan di mana di Indonesianya? Saya di Al-Khairot, Palu. Masya Allah. Ya, oke. Lanjut. Saya muridnya Habib Segaf, cuma gitu. Wah, saya bukan orang pondokan nih. Saya nyerah kalau ngomong gitu lah. Lanjut, Tata Liv. Enggak, aku juga ini kok. Ini aja, apa namanya, kita belajar ke kristologi aja. Ini kan beliau lagi tertarik bagaimana dalam iya makanya saya gabung salah satu saya ke baru 1 hari CH ini apa sih Afwan di 1 hari di TikTok barusan 1 hari yang belum sampai 1 hari lah. Saya itu tertarik itu perdebatan masalah Islam Kristen memang seperti itu. Ya, karena kita kan ada terjadi perdebatan lintas agama nih, Islam versus Kristen. Kita simpen dulu lah dengan Syiah ya. Nanti soalnya banyak oten di bawah atau juga yang ini yang tadi juga naik itu, nanti dia senang gitu. Dibuat agar ini dibikin panas gitu. Ya, karena ya itu tadi pembahasan Syiah ini nanti panjang juga karena ada konsep-konsep yang udahlah pokoknya saya itu mumet kalau nggak perlu dibahas lah karena itu ulamanya itu berbeda pendapat. Kembali ke masalah kristologi. Jadi kan kita ini kenapa terjadi seperti ini kan? Pertama memang ada konsep di dalam Kristen itu pengajarannya, kitabnya juga terjemahan LAI, di mana di situ adalah kalimat-kalimat yang diambil itu dari istilah Islam tetapi disalahgunakan, tidak sesuai dengan sebagaimana dipahami oleh umat Islam pada umumnya. Itu pertama. Kedua juga terjadi banyak penyesatan yang mereka lakukan baik dari media sosial, website, informasi-informasi, pokoknya aplikasi semua itu istilah Islam diambil, istilah tentang kisah Nabi ayat Al-Quran diambil, tapi di endingnya dimasukkan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, layak dituhankan dan itu harus disembah. Intinya seperti itulah. Belum lagi yang para penghujat-penghujatnya yang hadir gitu, baik di YouTube maupun di TikTok, semua itu mereka. Nah, oleh karena itu ya sebagai Muslim kita semua di sini wajib tampil gitu. Dan agar kita tidak keluar dari aturan yang ada, baik aturan umat Islam, karena di dalam Islam itu kan boleh juga berjidal, dan juga negara kita ada aturan, maka didirikanlah sebuah yayasan namanya Apologet Islam Indonesia atau disingkat dengan API gitu. Jadi kita berdebat, kita berdiskusi lintas agama ini, ikuti aturan undang-undang yang ada gitu. Makanya ketika kita menuntut kepada kawan Kristen kalau dia mempertahankan istilah-istilah yang ada di agamanya, ya udah ayo kita kaji secara ilmiah gitu. Contoh misal antum tadi ada punya kitab Al-Muqaddas. Di dalam kitab Al-Muqaddas juga ada kamusnya, baik itu Al-Munjid maupun dari juga yang Santo Takla yang dari Mesir itu, bagaimana tentang siapa sih Allah itu kan gitu. Nah, yang di Indonesia ini kan menggunakan LAI, terjemahan menggunakan kata Allah juga. Nah, kata Allah, tapi di sini kata Allah yang ada di LAI itu digeser maknanya dari nama yang sesungguhnya gitu. Dijadikan sebagai nama untuk berhala dan lain sebagainya, sehingga kata Allah juga ketika disandingkan kepada berhala, Allah itu bisa dihancurkan, bisa dibinasakan. Itu kan sebuah pelecehan yang sangat jelas untuk keyakinan umat Islam. Nah, jadi mereka itu mengambil kata Allah, kaidahnya tidak sama seperti Kristen yang ada di Arab. Seperti yang tadi ente sebut, ada kitab Al-Muqaddas kan gitu. Dalam kamusnya Al-Muqaddas itu jelas Allah itu kan nama sang sesembahan gitu loh. Itu jelas nama tentang esensi nama Tuhan itu sendiri. Kalau di Indonesia enggak. Malah mereka berani membalik kata. Seperti apa? Naudzubillah ya, tiada Allah selain Tuhan gitu. Itu mereka berani berkata seperti itu. Ini kan sebuah penyesatan yang sangat luar biasa. Nanti apa maksudnya? Tiada Allah selain Tuhan. Tuhan ini siapa? Yesus. Jadi Allah itu nggak ada, yang ada Yesus.
Nah, seperti itu, itulah terjadi perdebatan gitu. Itulah, oke. Saya boleh bertanya Mbak Mas Alif, masalah ini paham bagus. Saya Siap. 2 hari yang lalu ada terjadi perdebatan orientalis ya, salah satu bukan orientalis sih, tapi dia satu profesor, mungkin pernah dengar namanya Mun'im Sirri. Oh iya, Sesat itu. Ya, enggak. Saya nggak mau masuk ke ranah apa justifikasi, tapi saya mau masuk ke ranah dia kan itu kan yang waktu pas perdebatan sama Mas Nuruddin dengan Mun'im Sirri itu kan pembahasan masalah ini. Saya curiga itu Mun'im Sirri itu memakai tradisi kajian Bible karena memang dalam apa saya mau bilang apa Bible aja ya supaya ada teman-teman enak juga ya. Ya, Bible Itu aja, Bible. Bible aja ya. Itu kan mereka mempunyai tradisi di dalam mata kuliah di Rosah teologinya mereka itu Bible bisa ada studi kritisnya ya rupanya ya. Apa namanya perbaiki kalau saya salah. Ada mata kuliah studi kritis Bible ya. Jadi bisa dikritik dalil-dalilnya, betul ya, Mas Alif? maksudnya untuk mereka di internal mereka. Iya, di internalnya mereka. Ya, Jadi kalau masuk ke jadi misalnya kan karena memang mereka mengatakan bahwasanya Bible itu ada beberapa penambahan. Kalau kita kan sakralitas Quran kan tidak perlu lagi harus ya, dikritik dan lain sebagainya kan. Perlu ada yang namanya ya manhajnya kalau tafsir atau takwil kan. Kalau mereka kan sampai pada studi kritis. Itu saya curiganya itu Mun'im Sirri itu dia bawa ketika menafsirkan kalamullah sebagai kalamullah sekaligus kalam Rasul itu di situ karena bagi orang-orang Kristen kan Yesus kan kalam kalam Tuhan kan. Jadi mencoba memfilsafatkan materialisasi di dalam kalam Allah itu seperti itu sebagai bagian dari materi bukan non materi metafisik. Bagaimana Mas Alif? Mungkin itu kajian lebih jauh lagi. Kalau intinya mereka kan ada juga sih pendapat, makanya mereka juga kan banyak mengkaji tentang kesohihan dalil dalam kitabnya ini benar atau tidak. Makanya mereka pun ketika dibuka kitabnya secara pembahasan, misal di websitenya sendiri, ayat ini tidak asli, ayat ini tambahan, ayat ini ngambil dari ini, ayat ini tidak ada di kodeks tertuanya, sebab itu ada gitu, itu ada. Tapi yang prinsipnya sudah iman, apapun itu ya sudah yakin Yesus Tuhan gitu kan. Jadi mereka pun menemukan, bahkan ditunjukkan juga di dalam website mereka, di dalam ya secara dari scholar mereka kan menjelaskan bahwa ayat ini tidak asli, itu ada kajian-kajian tentang isi ayatnya gitu. Saya rasa untuk mereka yang belajar ya di sana itu ada, mereka paham. Tapi karena sudah prinsip iman, ya itu nggak bisa diganggu gugat kan. Ya sudah memang begitulah adanya gitu. Nah ini Ardiansa ini ahlinya tuh bahas tentang manuskrip itu. Bagaimana ayat-ayat sisipan, ayat tambahan yang sebelumnya tidak ada, sebelumnya catatan kaki tiba-tiba dimasukkan jadi ayat, itu ada kajian seperti itu. Makanya kalau kita bahas antara kajian umat Islam dengan Kristen, Al-Quran dengan Bible, itu sangat jauh, nggak bisa gitu. Ya bisa jadi mungkin ya saya makanya kalau Mun'im Sirri ya nggak bisa jadi patokan buat kita umat Islam, orang kita sudah ada panduannya para ulama terdahulu gitu. Iya benar. Saya karena kan saya kan lebih banyak aktif di Facebook ya, jadi berteman juga di Mun'im Sirri. Memang saya juga banyak mengkritik Mun'im Sirri sih masalah ketika membahas masalah kalam Tuhan itu. Gitu. Ya akhirnya sampai saya di unfriend sih, bukan cuma di unfriend, di follow, di blok. Gitu. Akhi gabung di API aja kalau berkenan. Kalau saya lebih enaknya baku bawa sama Prof. Najam Ali. Saya itu enaknya lebih belajar sama beliau biasanya kalau Kristen. Tapi apa saya tetap tetap saya coba. Enggak, maksudnya mau belajar dengan Prof. Ali juga nggak ada masalah. Maksudnya ya gimana, ini ada ketua kita gimana tadi. Ya maksudnya kalau yang kita sampaikan tadi berdasarkan banyaknya kasus yang ada di negara Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, kita itu kan berdebat dengan mereka itu
biar kita itu legal juga, kita ada panduan gitu kan. Makanya dibuatlah sebuah yayasan namanya Apologet Islam Indonesia atau API atau Oh API iya gitu. iya iya iya. Intinya di situ kita di bawah naungan itu. Jadi kalau kita berdebat itu harus by data, by dalil gitu. Ketika kita katakan ayat ini palsu, ayat ini tambahan, ya kita bicara lantang itu karena ada datanya, datanya dari internal mereka. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita juga tidak melegalkan hujatan, karena hujatan itu nggak boleh baik secara agama maupun secara negara gitu kan, hukum yang ada gitu. Jadi ayo kita diskusi by data aja atau ilmiah aja gitu, sesuai dengan data yang ada. Makanya kita di sini beban berat kita ini sama kawan-kawan sebelah ini ternyata ketika kita bertemu dengan mereka rata-rata kalangannya itu para jemaat yang hanya mendapat doktrin dari gereja. Jadi kita ini seolah jadi mengedukasi mereka, karena selama ini yang mereka tahu pokoknya Yesus Tuhan, apapun itu dibilangnya. Nggak percaya Yesus ini, pokoknya Yesus Tuhan. Nah gitu. Kita buka dalilnya, datanya. Oh iya ya, Yesus itu hamba Tuhan. Yesus itu ternyata ini dan itu gitu loh. Nah itu. Jadi banyak ketemu di sini kan. Ya intinya kita ya udah diskusi aja lintas agama. Ayo kita kawan-kawan Kristen silahkan pahami imannya sesuai dengan dalil kitabnya, kami Islam sesuai dengan kitabnya kan gitu. Jadi kembalinya adalah kita sama Kristen itu, Kristen kamu itu nggak usah lari-lari ke Al-Quran deh. Karena apa? Kamu itu sejalan dulu antara imanmu dengan isi kitabmu itu dulu. Jadi perannya jadi double kita ini. Kamu membuat sebuah narasi ketika berdiskusi. Narasimu itu jangan keluar dari isi kitabmu. Kamu bilang apa tentang Yesus, isi kitabmu bilang apa. Akhirnya apa? Ya udah, kita kembalikan dulu. Ini benar dulu. Jadi jangan ke Al-Quran dulu. Misal ketika mengatakan itu di dalam Al-Quran Nabi Isa itu kalimatullah loh. Itu ini hebat kan gitu. Loh, kalau di Islam itu mau dibilang gelar, namanya juga sebuah gelar yang diberikan, tetap dia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ketika melakukan mukjizat itu ada atas izin Allah, selesai. Nggak usah ke situ dulu. Kamu paham nggak kalau dia itu di dalam kitabmu dia itu juga melakukan mukjizat atas izin Allah, atau Allah yang melakukannya, hakikatnya dia hanya perantara. Lalu banyak lah. Nah seperti itu. Kamu pahami dulu isi kitabmu, narasimu sesuai dengan kitabmu, baru ke Al-Quran gitu. Kita sih seringnya begitu diskusinya. Tapi kalau ketemu para penghujat, kita memang nggak suka diskusi dengan para penghujat gitu. Atau kita menjawab dari mereka, karena banyak sekali Islamofobia kan, mereka juga terstruktur ya, bahkan ada juga kan dari luar yang referensinya dari luar, dari kalangan si CP, yang di Indonesia tuh ada yang Fight Freedom Indonesia juga ada. Jadi hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dikomben dari satu hadis, dicomot, hadis lain dicomot, disimpulkan, lalu dijadikan fitnah, dilontarkan kepada Islam. Kayak gitu-gitu. Itu banyak mereka cara menyerang Islam gitu. Seperti itulah kita hadir, makanya kita dibuat sebuah yayasan. Aman, insyaallah. Insyaallah bermanfaat, sangat faedah insyaallah. Ya itu makanya. Ya karena ya memang sih sebenarnya kalau skala kedoruriyat kalau skala urgensivitas ya, belajar kristenisasi itu memang bagi saya memang kalau bagi teman-teman di Jawa mungkin ya mungkin tidak terlalu ya. Kalau saya sih, bagi saya doruri sekali, karena memang wilayah ya, terutama di Palu ya pasti tahu kan bagaimana sekolah-sekolah teologi ya itu seperti itu. Bahkan beberapa dari pengajar juga ya, terutama beberapa itu ada yang sampai liberal kan, jadi seperti itu. Karena mengatakan bahwasanya Islam Kristen ini adalah sama, karena menganggap bahwa kalimatun sawa itu adalah bagian dari kesamaan kita, padahal beda, seperti itu kan. Seperti itu. makanya itu Iya. saya sampai sampai geli juga ya. Sampai sebegitunya saat ini. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Ya oke lah, begitu ya. Insya Allah kalau memang kita mau berdiri bersama, ayo kita bersama-sama fokus, intinya tentang benteng akidah. Ya polanya ya, kadang polanya juga kita pahami, seperti yang tadi kita bahas juga kan gitu. Makanya ini sebenarnya
banyak yang tidak sadar di negara kita, terutama mungkin karena kita kan tidak kepo juga dengan kitabnya sebelah, kitabnya Oten, tapi kitabnya mereka banyak mengutip dari Al-Quran gitu. Ya seandainya para ulama kita misal tahu tentang, karena gini, bahwa terutama yang bahasa Indonesia ya, yang kita bahas itu terjemahan bahasa Indonesia yang udah jelas-jelas, misal begini, kita dengan Kristen di Arab yang tadi kita sebut mengenai Allah itu kita nggak ada perdebatan walaupun dia sebagai seorang Kristen gitu. Karena apa? Karena Allah di dalam Islam diyakini sebagai Ismudat, di sana juga iya gitu dengan Kristen Arab. Jadi penggunaan kata Allah itu siapa nggak ada perdebatan, hanya perdebatannya mungkin kalau terjadi adalah tentang posisi mereka sebagai kaum musyrikin, karena mereka itu menempatkan Nabi Isa juga sebagai Allah gitu. Makanya ada ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah 73 itu. Nah, lebih ke pembahasan selanjutnya. Kalau di Indonesia sama mengambil juga kata Allah, tapi ternyata kata Allah ini ditempatkan bukan pada tempatnya. Nah, cobalah kalau kita dengar gitu kan, misal kalau kita baca yang versi bahasa Indonesia, Allah itu akan dibinasakan, dijatuhkan hukuman, kan itu sangat menyakitkan loh. Jadi jangankan dengan kitabnya umat Islam yang sudah sangat menyakitkan, dengan kitabnya Kristen di Arab sendiri pun sudah nggak sejalan, sudah berlawanan gitu. Makanya kalau mau menggunakan kata Allah di dalam bahasa Indonesia untuk orang Kristen, cobalah ikuti polanya yang digunakan oleh Kristen Arab gitu loh. Karena di dalam bahasa Arabnya menggunakan kata alihah, sesembahan fil Misri itu di Mesir, tapi di Indonesia menggunakan kata Allah di Mesir akan dijatuhkan hukuman. Nah ini enggak masuk, ini sebuah penghinaan. Bagaimana di dalam Islam dipahami Allah itu subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab mereka seenak jidatnya menerjemahkan kata Allah dijadikan berhala yang akan dijadikan hukuman. Nah ini yang sangat menyakitkan gitu. Seandainya kita semua umat Islam peka terhadap penerjemahan penyesatan ini kan sangat bahaya gitu. Nah kita lebih ke sana pembahasannya itu. Makanya berapa kali kita suarakan, daripada kau gunakan kata Allah seenaknya nggak jelas gitu kan, maksudnya digunakan yang bukan pada tempatnya, udahlah kembali kepada bahasa asli kitabmu. Udah ngambil terjemahan itu langsung aja dari kitabmu. Kalau bahasa Yunani ya sudah, gunakanlah bahasa Yunani. Kalau mau pakai kata Allah yang diambil dari bahasa Arab, kaidahnya jangan melawan yang disepakati oleh bahasa Arab, kan gitu. Nah ini enggak gitu. Makanya kalau kita semua tahu cara mereka, ini sangat menyakitkan umat Islam gitu. Kita itu kalau di dalam